أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah, saudaraku yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin atas izin Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang barokah ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh nikmat. Nikmat hidup itu yang pertama. Yang kedua adalah nikmat sehat, alhamdulillah. Dan yang terlebih di atas itu semua ada nikmat yang sangat besar yang Allah karuniakan kepada kita. Hari ini Allah menetapkan diri kita tetap menjadi seorang muslim. Hari ini Allah menghadirkan iman insyaallah dalam diri kita, sehingga dengan iman itulah yang akhirnya menggerakkan setiap anggota tubuh kita ini, kaki kita ya, dan seluruhnya untuk kita gerakkan taat kepada Allah. Diawali dan insyaallah semua nanti tadi sudah sholat subuh bersama-sama ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Pagi hari maka kalimat pujian yang pertama kali kita selalu ucapkan kepada Allah adalah kita bersyukur telah diberikan nikmat hidup. Banyak orang yang Allah karuniakan kepadanya nikmat hidup, tetapi Allah cabut darinya nikmat sehat. Hari ini bisa jadi terbaring di rumah sakit atau mungkin di rumahnya, perawatan dan sebagainya. Ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat hidup dan nikmat sehat, tetapi tidak digerakkan hatinya untuk mau melaksanakan Islam ini dengan benar, mau melaksanakan perintah Allah, mau meninggalkan larangan-larangannya. Dan insyaallah kita bagian orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban amanah berupa nikmat yang Allah titipkan kepada kita, yang tidak hanya sekedar hidup, tidak hanya sekedar sehat, tapi Allah pun karuniakan kepada kita insyaallah nikmat yang sangat besar, yaitu kita menjadi seorang muslim, kita menjadi seorang mukmin. Mudah-mudahan nikmat ini hadir dalam diri kita sampai akhir. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan sekali-kali kita mati kecuali benar-benar menjadi seorang pribadi muslim yang benar. Yang kedua, setelah mengingatkan untuk selalu bersyukur, kita banyak bersolawat untuk Nabi kita Muhammad SAW. Junjungan dan tauladan kita mudah-mudahan akan senantiasa kita diberikan kekuatan untuk selalu berittiba, mengikuti beliau di dalam berislam ini, sehingga kita pun akhirnya dapatkan ridhonya Allah sebagaimana dahulu para sahabat. Mereka berislam tidak neko-neko, tidak menambah sesuatu yang telah lengkap sempurna diturunkan syariat, tidak pula mengurangi sesuatu yang telah ada. Tidak neko-nekonya para sahabat dalam berislam inilah salah satu perkara yang harus kita ikuti ya. Kita mencukupkan diri dengan apa yang telah Allah turunkan, dengan apa yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Sehingga dengan inilah kita pun akan mendapatkan ridhonya Allah, sebagaimana para sahabat telah dijamin radhiyallahu anhum wa radu'an. Hidup mereka telah dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan barokah ini kita masih dalam suasana Syawal. Ya, tanggal berapa ini? Nah, itu kan Masehinya 10 ya, insyaallah. Jadi alhamdulillah masih pada sesi awal daripada bulan Syawal. Maka kesempatan barokah ini sebagai perjumpaan kita pertama kali pasca Ramadan, maka kita akan membahas terkait tentang masalah bagaimana menjaga konsistensi daripada amal yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Jamaah berbahagia rahimani rahimakumullah, saudaraku sekalian, satu oleh-oleh yang paling berharga yang seharusnya kita bisa miliki saat ini ya, sebagai wujud keberuntungan seorang hamba. Jadi beruntung itu kalau kita punya poin penting ini, yaitu takwa. Sebagaimana salah satu tujuan daripada ibadah saum, kita ketahui bahwasanya la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin, pribadi yang bertakwa. Kenapa ini menjadi suatu perkara yang paling penting dalam hidup seorang mukmin? Karena hampir tidak ada pemisah
antara diri seorang manusia dengan panasnya api neraka, kecuali benteng pemisah itu atau perisai itu namanya takwa. Satu doa yang Rasulullah SAW ajarkan. Allahumma qsim lana min khosyatika. Kita minta kepada Allah supaya Allah menganugerahkan sedikit rasa takut kepadanya. Jadi kita itu minta supaya kita itu punya rasa takut. Takut itu bagian makna penting daripada takwa. Jadi rasa takut itu bagian makna penting daripada takwa. Saya teringat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang masalah ketakwaan. Beliau mengibaratkan ketika seseorang itu atau kita semua, kita bayangkan berjalan di sebuah jalan yang di situ banyak sekali durinya, ranjaunya, kotorannya atau sesuatu yang nggak enak kalau tersentuh kaki kita. Apa coba yang saudara sekalian lakukan kalau tipe jalannya seperti itu? Tipe jalannya seperti itu bagaimana? Jadi kita ketemu jalan, nggak usah gitulah, nggak usah kita jalan kaki. Kita naik mobil, sedang ke lokasi, ketemu jalan yang tidak nyaman sekali. Apa yang kita? Apakah kita ngebut atau pelan-pelan? Pelan-pelan. Kehati-hatian itu semakin ekstra ketika seorang menyadari bahwasanya jalan yang dilaluinya itu banyak masalahnya. Ada durinya, banyak pakunya, atau mungkin banyak binatang buasnya dan macam-macam. Kehati-hatian inilah ibaratnya kehidupan seorang mukmin ketika dia melalui kehidupannya menuju akhirat, maka kehati-hatian itu bagian penting daripada ketakwaan. Hati-hati supaya kakinya tidak tertusuk duri, hati-hati supaya tidak terpeleset, hati-hati supaya tidak terjatuh, hati-hati supaya tidak tersesat, dan kehati-hatian yang lainnya. Dan inilah makna penting daripada ketakwaan. Bayangkan ketika seseorang itu tidak hati-hati, banyak sekali madharat yang akan dilakukannya. Dia mengerti tujuannya, tapi banyak orang akhirnya tidak sampai kepada tujuan yang diimpikannya gara-gara tidak hati-hati dalam perjalanannya. Cuma berbahagia, saudaraku yang berbahagia rahimani rahimakumullah, maka poin pelajaran yang kita gali pada bulan Syawal ini, bagaimana apa yang kita peroleh dari Ramadan yang kemarin berlalu, apakah benar-benar ada ketakwaan yang telah hadir dalam diri kita? Salah satu bentuk tandanya adalah semakin besar rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rasa takut ini, Imam Fudail bin Iyad rahimahullah mengingatkan kepada kita, memberikan satu penjelasan keterangan penting kepada kita. Man khafallah, siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dallahul khauf ala kulli khair. Maka perasaan takut dalam diri seorang itu akan membimbing dan mengantarkan seseorang untuk melakukan segala kebaikan. Rasa takut yang ada dalam diri seseorang itu akan mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Jadi orang itu pasti akan berpikir ulang karena ada rasa takut. Rasa takut seseorang itu bersaing ketat ketika melamar sebuah pekerjaan. Rasa takut itu kalau dia pengen benar-benar diterima di sebuah perusahaan itu, bonafit perusahaannya, gajinya besar, rasa takut itu akan membimbing dia untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, berpenampilan yang terbaik, bertutur kata yang baik, mungkin bersikap dengan baik ketika wawancara, mempersiapkan lamarannya dengan baik, dan persiapan yang lainnya. Jadi rasa takut itu akan mengantarkan dia untuk mempersiapkan diri. Rasa takut seseorang dengan panasnya api neraka, maka seharusnya rasa takut ini membimbing diri kita untuk melaksanakan berbagai macam persiapan yang terbaik. Supaya apa? Kita mendapatkan hisab yang mudah. Kita akan diperberat timbangan amalnya di akhirat, dimudahkan hisabnya, dilapangkan kuburnya, dan segala macam kebaikan yang akan kita peroleh lantaran kita mempersiapkan diri dengan perkara yang sangat terbaik. Jamaah berbahagia, saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Jadi rasa takut itu sekali lagi kita garis bawahi akan mengantarkan kita untuk melakukan segala kebaikan. Contoh yang lain, anak ujian, dia takut tidak lulus, takut tidak bisa menjawab pertanyaan, nggak bisa jawab soal, Rasa takut itu terkadang mengalahkan rasa kantuk yang sudah dirasakan. Supaya dilawan, bagaimana supaya saya belajar selesai dulu baru saya tidur. Saya tidak tenang tidur saya sebelum selesai ini belajaran semua. Kenapa? Ada rasa takut. Kalau saya tidak naik nanti saya tidak dibiayai lagi. Saya kalau naik nanti saya dipermalukan teman-teman. Pokoknya rasa takut itu semakin tinggi, semakin seorang itu akan berjuang sungguh-sungguh untuk mempersiapkannya. Begitupun ketika perjalanan seorang hamba, rasa takut dia itu tersentuh panasnya api neraka. Rasa takut bahwasanya perjalanan surga itu begitu terjalnya. Falak tahamal aqobah, jalannya mendaki sedikit orang yang menapakinya.
khuffatil jannatu bil makarih. Sepanjang perjalanan surga itu dipenuhi dengan perkara yang tidak kita sukai, bil makarih, dengan sesuatu yang makruh. Ya, maka seiring dengan itu maka kita akan benar-benar mempersiapkan. Rasa takut pula yang menghantui kita lantaran Allah telah memberikan kepada kita jatah usia yang tidak panjang. Umatnya Rasul Muhammad SAW usianya tidak yang panjang. Masalah yang berikutnya adalah kekhawatiran itu lantaran kita tidak ada yang mengetahui di mana tempat kita meninggal, saat apa, dan tanggalnya tanggal berapa, hari apa. Ada yang sudah mengetahui jadwalnya? Tidak ada. Lantaran inilah kekhawatiran yang harus ada pada diri kita, sehingga rasa khawatir itu menuntut kita untuk selalu mempersiapkan diri menjadi muslim yang terbaik. Ya, mempersiapkan bekal supaya benar-benar pelindung itu siap saat kapan saja. Wiqayah takwa itu kita pakai kapan saja, sehingga saat Allah itu mentakdirkan maut menjemput kita, siap. Dan inilah oleh-oleh yang terbaik yang bisa kita dapati pada bulan Ramadan, hikmah di mana Allah itu memerintahkan kepada kita agar melaksanakan ketaatan dalam Ramadan itu dengan baik. Saumnya saum yang baik, qiyamul yang baik, amal soleh yang baik. Salah satunya untuk melatih diri kita supaya takut kepada Allah, meskipun kita melakukannya nggak ada orang melihat. Kita semua ketika Ramadan mau buka di dalam kamar kita nggak ada CCTV, nggak ada yang mengetahuinya. Kita kumur-kumur, sikat gigi, selesai masalahnya. Nggak ada aroma bau makanannya, nggak ada aroma bahwasanya baju kita ganti, mungkin habis masak mie atau apa, bau supaya nggak ada bau makanan, kita ganti baju, selesai masalahnya. Apalagi masuk dalam hutan. Ya, dulu mungkin ada teman-teman waktu masih kecil belajar puasa masuk kemana gitu ya. Ya, silakan, langsung aja. Nggak kesini, maju sedikit. Jadi, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah pelajaran Ramadan. Meski mungkin nggak ada yang melihat, ya, nggak ada yang mendengar, tapi kita dilatih. Allah itu selalu mengawasi amal yang kita kerjakan, ya, sehingga puasa itu adalah untukku, wa ana adzibih, kata Allah. Aku akan memberikan secara langsung pahala puasanya. Inilah pelajaran rasa takut. Bagaimana kalau seorang tidak ada tertanam rasa takut ketika melaksanakan siam? Nggak ada orang, akhirnya dia bisa berbuka, batal puasanya, nggak dapat apa-apa. Ya. Bagaimana ketika tidak ada rasa takut orang menjaga pandangannya? Ya, ketika puasa, ya bisa jadi hanya mendapatkan lapar dan dahaganya. Rasa takut inilah yang menjadikan seorang itu pengen sempurna puasanya. Dan inilah pelajaran yang diharapkan terbawa sampai pada bulan-bulan berikutnya. Rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara deretan rasa takut, sesuatu yang paling harus ditakutkan dalam diri seorang mukmin itu satu: takut menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tanya, Pak, sekian rasa takut supaya kita ini benar-benar rasa takutnya itu benar kepada Allah, itu apa yang harus kita takutkan? Rasa takut kepada neraka, itu kita harus melihat dosa apa yang paling besar yang menjadikan penghuni neraka itu paling banyak. Maka kita akan melihat ya al-kabair, dosa-dosa besar. Dan kita melihat, kalau kita melihat Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair meletakkan itu poin yang pertama. Para ulama juga demikian, yang lainnya. Dosa yang paling besar nomor satu itu al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Maka dalam kitab Fathul Majid, salah satu yang saya bawa, ini merupakan syarah daripada kitab Tauhid, Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Utsaimin memberikan keterangan dalam kitab ini, bahkan menjelaskan satu bab khusus, bab al-khauf minasyirk, bab agar kita tertanam rasa takut terhadap satu dosa besar bernama kesyirikan. Jadi kalau orang muslim itu, perkara yang paling dikhawatirkan itu satu, syirik. Kenapa demikian? Kok sampai sangat dikhawatirkan? Khalilullah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, itu saking khawatirnya kepada perkara dosa namanya syirik ini, sampai ada satu doa yang beliau itu senantiasa baca. Allah abadikan dalam surat Ibrahim ayat 35. Bisa dilihat ya, surat Ibrahim ayat 35. Ya, surat Ibrahim ada surat 14 ayat 35. Di situ jamaah berbahagia, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kalimat yang belum minta kepada Allah. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, surat 14 ayat 35. Ketemu? Dibaca Mas, silakan. Dan
Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhan, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Baik. Wajadubni, jadi beliau setelah meminta keamanan untuk tempat tinggalnya, yaitu Makkah Al-Mukarramah, maka satu yang paling dikhawatirkan, karena ini kalau syirik itu merajalela di mana-mana, yang tadi diminta namanya keamanan itu jadi hilang. Ini ternyata tercabutnya keamanan dari sebuah tempat itu salah satunya ketika syirik itu merajalela. Ketika syirik itu merajalela. Karena jaminan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak mencampur adukkan antara keimanannya dengan kesyirikan, maka jaminannya adalah salah satunya adalah al-amn, jaminan keamanan. Maka di sini setelah Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa agar diturunkan keamanan ke Makkah Al-Mukarramah, maka sesuatu yang belum minta adalah agar dihindarkan wajibni wa baniya, bukan hanya untuk diri beliau, tapi seluruh anak keturunan beliau. Ya Allah, hindarkan diriku, ya jauhkan diriku ya Allah, dan seluruh anak keturunanku, anak budal asnam, dari kami itu menyembah berhala. Berhala itu ada dua sama sekalian. Jadi kalau dalam penjelasan di sini disebutkan as-sonam itu ada dua, ya. Jadi sonam itu bisa jadi maka naman hutan ala surah, sesuatu yang terpahat ada wujudnya. Ya mungkin pernah saya jelaskan itu ya. Ya ada hidungnya, ada matanya, ada telinganya, maka naman hutan ala surah. Entah itu menyerupai makhluk berupa manusia, tokoh tertentu, atau menyerupai hewan tertentu yang nanti akhirnya diidolakan, disucikan, dimintai dan sebagainya. Ya, zaman dahulu masih banyak, meskipun hari ini pun masih ada. Tapi ternyata berhala yang akhirnya dijadikan manusia itu sujud dan rukuk tidak hanya sebatas berhala seperti itu. Banyak sekali macam berhala yang dia nanti akhirnya menjadi sekutunya Allah Subhanahu wa taala, tandingan Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa jadi enggak sujud dan rukuk kepada dia. Ya, kepada patung. Tapi tetap dikatakan dia menyembah berhala karena menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingannya. Ya, sehingga jamaah berbahagia rahimani rahimakumullah, terkadang ketaatan seseorang kepada makhluk itu pun juga bisa nanti mengakibatkan kepada kesengsaraan. Salah satunya ketika ketaatan itu adalah ketaatan buta, ketaatan yang terkadang menyelisihi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan halal, tapi seorang pembesar, seorang tokoh ulama merubah itu lantaran hawa nafsunya, akhirnya mengatakan haram. Ini sesuatu yang halal, kata Allah dikatakan haram. Ada orang yang fanatik taklid buta dalam menuntut ilmu. Makanya kita dalam menuntut ilmu itu tidak boleh taklid. Qabulu qaulil qail wa anta la tadri min aina ma'khudhu. Pokoknya asal nerimo, tidak boleh tahu dari mana asal usulnya, itu tidak boleh. Ya, kita harus tahu dari mana referensinya. Kenapa? Karena Islam itu sumbernya jelas, Quran dan As-Sunnah. Nah, seorang akhirnya mengikutinya, mengikuti ulamanya, tokohnya yang tadi lantaran mungkin tergoda, ya. Ahlalakin ahlada ilal ardi, sebagaimana Bala'am bin Bawra dalam surat Al-A'raf. Akan tetapi dia cenderung kepada bumi, kepada dunia maksudnya, wattaba'ahu, mengikuti hawa nafsunya. Bisa jadi karena siapa saja bisa tergoda. Jadi yang digoda oleh setan itu tidak hanya sekedar orang awam saja, level mana saja manusia itu akan digoda. Maka bisa jadi tergoda. Manusia itu pasti ada lemahnya. Ada lemahnya, siapapun itu. Illa man rahimah rabbi, kecuali orang-orang yang dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dalam belajar itu tidak boleh taklid. Nah, ini diikuti sesuatu yang tadi Allah halalkan dirubah jadi haram, ngikutin. Mengikuti seseorang, makhluk yang punya kelemahan, punya keterbatasan, di mana Allah telah menetapkan sesuatu yang benar seperti ini, tapi ternyata manusia merubahnya. Taat model seperti ini termasuk bagian ibadah dan termasuk bagian perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, meski seseorang tidak sujud dan rukuk kepada orang tersebut. Ya. Pendeta, rohib, mereka itu dikatakan tandingan, tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang-orang tersebut beribadah kepada para pendeta, sujud dan rukuk kepada pendeta, enggak. Ya, tidak. Ya. Tetapi sahabat Adi bin Hatim ini, ketika riwayat ini turun, innalasna na'buduhum, kami enggak menyembah mereka wahai Rasulullah. Kenapa Al-Qur'an mengatakan
ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka ini, orang-orang ini mengikuti pendeta, tokoh pembesar mereka dan menjadikan mereka itu sebagai tandingan selain Allah. Syirik. Menjadikan tandingan selain Allah itu kan syirik. Duh, sahabat Adi bin Hatim heran, kami itu nggak pernah sujud rukuk sama pendeta. Jadi tadi saya sebutkan berhala itu tidak hanya sesuatu yang ada wujudnya. Tidak harus kita harus sujud rukuk kepada pohon, batu, kuburan. Berhala nggak hanya model seperti itu. Berhala itu maknanya sangat luas. Ya. Ketaatan seseorang kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala bisa jadi ini bagian ranah yang menyelewengkan, yang akhirnya mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kasus ini. Mereka dikatakan telah menjadikan tandingan selain Allah, padahal mereka nggak sujud rukuk sama pendeta. Tapi mereka mentaati pendeta mereka ketika pendeta itu merubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang halal, mereka bilang haram, diikuti. Allah bilang haram, mereka rubah jadi halal karena enak mungkin ya. Diikuti. Maka Rasul mengatakan, fatilka ibadatuhum. Itulah yang dimaksud Allah bentuk beribadah kepada mereka. Jadi beribadah itu bukan hanya sekedar sujud dan rukuk, tapi ketaatan buta juga bagian daripada ibadah. Ketika ketaatan itu menyelisih Allah dan Rasulnya. Jadi inilah salah satu contoh bentuk menjadikan tandingan. Di tandingan itu bisa jadi menjadikan patuhan berupa patung, ya kan? Tapi juga tadi dalam makna yang tadi saya jelaskan, tandingan juga dalam bentuk mentaati selain Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah itu memerintahkan yang lainnya. Jadi Allah mengatakan halal, manusia mengatakan haram, diikutilah yang manusia. Itulah bentuk sekutu yang tanpa disadari oleh manusia. Inilah kekhawatiran yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kekhawatiran yang menjadikan beliau itu senantiasa berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Surat berapa tadi? Surat Ibrahim ayat 35. Ya. Jadi wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kekhawatiran ini pula lantaran memang banyak sekali ayat dan hadis. Ya. Silakan. Banyak sekali ayat dan hadis yang menjadikan kita seharusnya memang harus khawatir. Ya, ayat dan hadis apa yang menjadikan kita harus rasa takutnya itu besar sekali terhadap syirik. Maka di sini disebutkan, Syekh mengatakan, fala ya'manul wuqu' fi syirki illa man huwa jahilun bihi. Seorang itu akan merasa aman, merasa santai, tidak ada beban terhadap dosa yang namanya syirik ketika seorang itu bodoh tentang masalah syirik. Ini makanya bahaya. Kalau orang tuh nggak paham masalah syirik, bisa jadi orang tuh menganggap dosa syirik itu biasa aja, maka dia akan merasa aman. Padahal tadi Nabi Ibrahim itu sesuatu yang paling dikhawatirkan tuh salah satunya dosa syirik. Ya, maka bagaimana supaya kita ini selamat daripada ini? Kita tidak menganggap ini sebagai dosa biasa, tidak menjadikan sebagaimana lalat yang hinggap di hidung kita. Karena orang-orang fasik itu, orang fajir itu kata Rasulullah, itu menganggap dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidung. Ya, apa yang terjadi kalau lalat hinggap di hidung? Ya biasa, angin lalu gitu ya. Tapi orang mukmin itu menganggap dosa sekecil apapun dosa itu seperti dia itu berada di dekat gunung yang khawatir gunung itu menimpa dirinya. Apa yang terjadi? Itu selalu noleh. Ya Allah, ini jangan-jangan nimpa ke saya, kena saya dan sebagainya. Itu orang mukmin seperti itu. Dan mudah-mudahan Allah anugerahkan sifat itu kepada diri kita insya Allah. Jadi kita khawatir terhadap dosa meski sekecil apapun dosanya itu. Nah, di sini disebutkan tadi sekali lagi, orang itu akan merasa aman terjatuh kepada kesyirikan kalau dia bodoh tentang masalah syirik. Maka kita tidak heran hari ini mendapati orang kok biasa-biasa saja menyekutukan Allah. Ya, padahal dia itu labelnya KTP-nya seorang muslim. Ya kenapa? Ya kita harus paham. Karena bisa jadi beliau belum belajar. Bisa jadi karena saudara kita tadi masih tidak mengerti apa itu masalah syirik dan sebagainya. Apa bahayanya? Kita akan melihat satu persatu. Rasul SAW secara spesial khusus Allah turunkan wahyu kepada beliau. Kita buka ayatnya. Hingga kita itu benar-benar khawatir benar-benar terhadap satu dosa besar ini. Kita buka surat Az-Zumar. Surat 39. Ayatnya ayat yang ke-65. Ini ayat spesial. Rasul saja secara khusus diingatkan tentang masalah dosa ini. Apalagi terlebih kita yang banyak dosanya, yang tidak dijamin kemaksumannya. Ya. Nah, sudah ketemu. Ayat 65 surat 39. Silakan Mas, yang keras. Dan sungguh
telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Sungguh jika engkau menyekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Baik. Walaqad uhiya ilaika, dan sungguh kami telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Nah, ini spesial ya. Domirkah hitopnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Ini wahyu khusus ini. Wa ilal ladzina min qablika, dan juga untuk orang-orang yang hidup sebelummu, nabi-nabi dahulu. Tadi kita baca kisahnya Nabi Ibrahim tadi kan? Ya. Apa yang diwahyukan oleh Allah secara khusus? La in asyrakta. Ini fi'lul madhi, kata kerja dalam bahasa Arab kalau kita pelajari menunjukkan sebuah kepastian. Dan ini menunjukkan taukid double. Sungguh jika engkau itu menyekutukan Allah, ini untuk Nabi ya, untuk Nabi. Wahai Muhammad, jika engkau itu berani menyekutukan Allah, apa ancamannya? La yahbatanna amaluka. Pasti amalmu akan kamu hapus. Coba bayangkan. Bagaimana seorang mukmin tidak khawatir? Dia susah payah bangun malam, infak, sedekah, nahan syahwatnya mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tiba-tiba Allah mengatakan dihapus amalnya. Haji yang uangnya puluhan bahkan sampai ratus juta. Umroh tidak sedikit biaya yang dikeluarkan. Tapi Allah mengatakan layah batonna amal, runtuh amalnya. Bagaimana seorang mukmin nggak khawatir? Sudah lelah, capek, tapi runtuh amalnya. Maka inilah kenapa seorang berhati-hati benar tentang masalah satu dosa. Sehingga seorang ketika masuk miqat, ya, ketika mulai mengawali miqatnya, kalimat pertama itu janji setia kepada Allah itu satu, tidak menyekutukan Allah. Coba kalimat talbiyah gimana? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ini kalimat janji setia kita masuk menjadi tamu Allah, la syarika laka labbaik. Kita beribadah dan berjanji menjadi tamu yang tidak menyekutukan Allah. Meskipun pada faktanya nanti di lapangan di sekeliling Ka'bah kesyirikan masih banyak orang-orang melakukannya. Entah itu meyakini adanya manfaat dan madharat dari benda-benda yang ada di situ, dari kiswah Ka'bah, dari Hajar Aswad, ya ini peci digosok-gosokkan di situ, ya kan? Entah itu ada yang mungkin mau gunting benar atau tidak bagaimana, pokoknya ingin mengambil sesuatu dari situ. Ya, padahal kita datang ke situ menjadi tamu Allah dan sudah berjanji tidak akan menyekutukan. Hati-hati. Runtuh amal. Kenapa? Karena bisa jadi lantaran benda tersebut seseorang akhirnya menduakan Allah, meyakini bahwasanya ada manfaat lain yang datang selain yang datang dari Allah. Ada yang nanti bisa menyembuhkan yang selain datangnya dari Allah. Kalau keyakinan itu hadir saat kita haji dan umroh, bahaya. Amal yang sekian biayanya puluhan ratusan juta bisa gugur. Bagaimana tidak khawatir seorang yang bisa jadi ngantrinya sekian tahun, gitu ya. Maka di sini disebutkan la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengingatkan orang-orang yang tawaf di sekeliling Ka'bah itu. Orang yang tawaf di sekeliling Ka'bah yang sudah mulai terlihat, beliau sangat tegas sekali Umar bin Khattab. Saya pernah menceritakan bagaimana ketika beliau itu memerintahkan untuk menebang pohon Bayatul Ridwan, ya. Ketika mulai mendapati orang-orang muslim sudah datang mampir ke situ, ngajak teman-temannya, awalnya hanya istirahat, tapi sudah mulai terlihat melakukan hal yang lebih. Di sini loh kami pernah duduk berjanji setia bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka melihat tanda-tanda seperti ini beliau mengatakan tebang pohon itu. Khawatir nanti terjadi kesyirikan di situ. Ya, orang akhirnya mengkultuskan secara berlebihan. Maka beliau ketika ada orang-orang tawaf, beliau mengatakan inna hajarun la tadurru wa la tanfa'. Ketahuilah wahai kaum muslimin, batu ini tidak akan bisa memberikan madharat kepada kita, nggak akan bisa mendatangkan manfaat kepada kita. Lau anni ma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma uqabbiluka. Kalau dulu saya nggak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka hari ini kami tidak akan menciummu. Berarti beliau mengajarkan kepada kita supaya mencium Hajar Aswad itu dapat pahala, ya niatnya harus benar. Bukan karena supaya saya toko di Indonesia rame gitu ya, supaya nanti dapat jodohnya yang belum dapat jodoh gitu kan, supaya tambah ganteng, supaya tambah cantik, supaya murah rezekinya. Kalau ada niat yang lain bisa batal. Niatnya harus satu. Kita mencium Hajar Aswad karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menciumnya. Artinya kita mengikuti sunnah baru dapat pahala. Inilah sebuah ibadah.
Sehingga beliau diingatkan dalam ayat ini, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, hapus itu amalmu. Bukan hanya itu. Wala takunanna minal khasirin. Engkau di akhirat menjadi orang-orang yang rugi. Apa makna kerugian dalam ayat ini? Di akhirat termasuk orang rugi. Di akhirat itu tempat ada dua tempat yang Allah telah ciptakan. Apa itu? Surga dan neraka. Jannah wan nar. Tidak ada tempat yang ketiga. Nggak ada abu-abu, hitam dan putih. Ya, makanya sekarang itu kalau jadi seorang muslim, saya Islami yang penting sholat aja lah. Yang ini saya nggak mau, yang ini saya nggak mau. Lah ini memilih-milih, padahal surga itu pengen menjadi dimasuki oleh orang-orang yang berislam secara kafah. Udkhulu, ya, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, ya. Makanya jamaah berbahagia rahimani rahmakumullah, saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekhawatiran apa? Kita akan bahas lagi minal khosirin, kerugian yang dikhawatirkan di dalam ayat ini itu apa? Ya, sehingga Rasul diingatkan benar tentang ayat ini, kalau engkau menyekutukan Allah nggak hanya sekadar terhapus amal, tapi di akhirat menjadi orang yang rugi. Kerugian itu kita bisa lihat dalam surat Al-Maidah di ayat yang ke-72. Kerugian apa yang harusnya kita khawatir benar? Ya, kerugian di akhirat apa? Ya, di ayat yang ke-72 dalam surah Al-Maidah. Silakan. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim itu. Baik, saya baca dari pertengahan ayatnya. Innahu mayyusyrik billah. Ketahuilah siapa saja yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah. Itu kerugian di akhirat. Allah haramkan dia masuk surga. Ya sudah, mungkin ada orang hari ini kalau orang ditolak di sebuah rumah, atau kalau dia itu ngelamar pekerjaan, ditolak dia ngelamar pekerjaan, masih ada perusahaan yang lainnya, kita bisa coba lagi. Masih ada rumah yang lainnya yang bisa jadi menerima kita, yang nggak ngerti aib kita. Kita kan di dunia ini kadang diterima karena orang tuh nggak ngerti aib kita. Oh, di sini ngerti aib kita, bisa jadi nggak nerima. Tapi siapa tahu di tempat lain orang itu nggak ngerti aib kita, akhirnya kita diterima. Di akhirat tuh nggak ada yang tertutupi. Semuanya jelas terang benderang. Rekaman semua apa yang kita lakukan di dunia jelas sekali ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang melakukan kemaksiatan di tempat sembunyi, kelihatan. Ya, sehingga jelas terang sekali. Makanya di sana nggak ada yang bisa sembunyi. Nggak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau Allah mengatakan, "Oh, kamu pernah menyekutukan Allah dan belum bertobat." Sekali lagi belum bertobat. Nanti kita akan bahas bagaimana surat tobat, kan? Udah belum bertobat, ada dosa syirik. Allah mengetahuinya, meski dia melakukannya mungkin di lereng gunung atau mungkin di puncak gunung di mana orang mungkin sedikit yang melihatnya. Tapi Allah Maha melihat apa yang dilakukannya. Dia telah mengorbankan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala untuk berhala, untuk menunggu gunung atau untuk mana? Ya? Atau mungkin bentuk-bentuk syirik yang lainnya. Maka disebutkan kerugian yang pertama di akhirat. Jadi nyambung surat Az-Zumar tadi ya. Kerugian yang pertama adalah Allah haramkan baginya surga. Terus kalau Allah haramkan surga, mau tempat yang mana? Tempat yang kedua. Ya, tempat kedua nggak ada lain kecuali nar. Maka Allah menyebutkan wa ma'wahum. Tempatnya berarti neraka. Kalau Allah sudah haramkan surga, tempatnya tidak ada lain. Tempat kedua ya neraka, nggak ada tempat yang lain. Nah, kemudian kerugian yang berikutnya ini yang paling penting. Ada yang menganggap berharap ada datangnya syafaat. Gampang, kita akan mas KTP-nya sebagai seorang Islam. Saya ada syafaat daripada Rasul SAW, syafaat daripada ini dan ini, keluarga saya dan sebagainya, anak-anak saya yang soleh. Syafaat itu terhalang lantaran dua perkara. Satu, kekufuran. Dua, kesyirikan. Syafaat terhalang karena dua perkara. Satu, kufur, dua, syirik. Lantaran seorang itu kufur, kita nggak dapat syafaat. Allah sudah pastikan tempatnya. Di mana tempatnya? Neraka. Ya. Syirik juga demikian. Allah telah mengatakan haram alaihi jannah. Allah haramkan baginya surga.
maka tidak ada syafaat. Ya. Jadi syafaat itu untuk orang-orang selain daripada dosa tersebut. Ya. Maka disinilah disebutkan kalimat yang menyebutkan bahwasanya dia nggak dapat pertolongan itu adalah wa ma lidzalimina min ansor. Orang-orang zalim itu nggak akan dapat penolong. Siapakah orang zalim? Kita ingat nasihat Luqman kepada anaknya. Inna syirka la dzulmun azim. Zalim yang dimaksud di sini tuh ya syirik. Orang musyrik. Dari mana kita bisa memahaminya? Kita mengingat nasihat Luqman kepada anaknya. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Sehingga dalam ayat ini orang yang zalim disebut ayat ini adalah orang musyrik. Kenapa orang musyrik dikatakan zalim? Zalim kita fahami maknanya pernah saya jelaskan, wad'u syai' ila ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Harusnya ibadah kepada Allah, minta kepada Allah, berhukum itu kepada Allah, aturannya aturan Allah, syariatnya syariat Allah, berlindung kepada Allah, minta sembuh dari Allah, ya, minta sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan haknya Allah. Itu haknya Allah. Nah, itu ditempatkan kepada selain Allah, kepada makhluk yang lemah, yang ketika ada semut saja masuk di kupingnya nggak bisa nolong dia. Ya. Yang ada sesuatu di punggungnya itu kadang nggak sempurna, garuk-garuk sendiri, harus minta tolong temennya, tolong garukkan punggung saya. Lemah manusia ini. Nah, kadang seorang meletakkan sesuatu yang itu haknya Allah diletakkan kepada selain Allah, kepada makhluk yang sangat lemah sekali. Ya, nah, inilah disebut dolim, meletakkan sepatu di kepala, ya kan, bukan pada tempatnya kan. Nah, itulah kenapa disebut dolim, karena meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, harusnya kepada Allah diletakkan pada selain Allah. Inilah syirik, kedoliman yang paling besar. Ya, kedoliman yang paling besar. Ya, makanya orang dolim atau orang musyrik dalam ayat ini Allah sebutkan wa ma lidzalimina min ansor, enggak dapat penolong apapun dia. Penolong itu siapa? Penolong di akhirat itu salah satunya syafaat. Allah atas rahmatnya memberikan syafaat lewat tadi syafaatul udma, lewat Nabi SAW, lewat yang lainnya, penghafal Al-Quran. Banyak ya. Ya, lewat saudara kita, teman-teman kita yang soleh itu memberikan syafaat kepada saudaranya. Ya. Makanya inilah ayat yang menjadikan kita seharusnya lebih khawatir. Sifat takwa yang hadir lantaran pelajaran Ramadan, madrasah Ramadan yang telah kita lalui, salah satunya semakin besar rasa takut kita kepada Allah. Rasa takut apa yang paling besar yang pertama? Salah satu yang kita bahas kali ini adalah rasa takut kita terjatuh dalam perbuatan dosa besar, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin satu poin ini, jadi rasa takut kepada Allah, yaitu rasa takut agar kita tidak jatuh kepada syirik, menjadikan kita benar-benar senantiasa mawas diri agar senantiasa kita selalu dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amal sebesar apapun tidak diterima. Amal sebesar apapun bisa terhapus lantaran satu dosa di mana Allah sangat murka terhadap dosa ini. Sebuah dosa yang menjadikan Allah tidak akan mengampuni seorang hamba pelakunya kalau dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam surat An-Nisa disebutkan demikian. Allah itu tidak akan mengampuni dosa-dosa orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan akan mengampuni dosa-dosa selainnya. Maksud tidak diampuni adalah orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat tadi bisa dilihat dalam surat An-Nisa di ayat 48 dan ayat 116. Dua ayat yang sama. Surat An-Nisa ayat 48 dan ayat 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selainnya. Ya, di sini dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir, la yaghfiru ayyushraka bihi, saya tambahkan sedikit sebelum ditutup. Maksudnya adalah la yaghfir li 'abdin laqiyahu wa huwa musyrik. Maksudnya tidak mengampuni dosa seorang hamba yang saat berjumpa dengan Allah, berarti nanti, bukan saat di dunia. Saat nanti berjumpa dengan Allah, dia masih membawa dosa syirik, belum bertobat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan akan mengampuni dosa selainnya. Maksudnya adalah minadz dzunub liman yasha min ibadihi. Dari dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, ya, liman yasha, bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di akhirat kelak itu ada namanya masyiah. Ada kehendak yang itu merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Insya'a ghafarahu liman laqiyahu. Bisa jadi Allah mengampuninya, bisa jadi Allah tidak mengampuni. Allah mengatakan orang-orang yang berbuat syirik dan tidak bertobat,
Allah tidak akan mengampuninya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Allah senantiasa menghadirkan kepada kita pakaian ketakwaan yang akan senantiasa kita kenakan, pakaian rasa takut kepada Allah, takut terhadap dosa-dosa besar, takut kepada dosa-dosa yang lainnya, bahkan takut kepada dosa kecil. Mudah-mudahan ikhtiar kita ini menjadikan apa yang kita lakukan itu menjadi amal yang terbaik, bekal yang terbaik, dan akhirnya dijadikan kita kematian yang terbaik. Lantaran kita tidak memberhentikan amal ketaatan kita sebatas berhentinya Ramadan. Kita akan melanjutkan rasa takut kita pada bulan Ramadan. Kita bawa rasa takut itu pada bulan-bulan berikutnya. Inilah ikhtiar akan menjadikan kita akhirnya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب